Bab 278. Seni bela diri tertinggi. Tuan Muda Armot, aku bersedia. Setelah Nessa selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya, wajahnya memerah seperti ceri. Sekarang Nessa berkata dia bersedia, Devan pasti tidak akan segan lagi. 1 jam kemudian, Devan keluar dari metode Kirin. Nessa, kamu sekarang di level mana? Arsaya bertanya pada Nessa. Sepertinya aku telah menembus Grand Emperor, kata Nessa dengan penuh semangat. Meski dia tahu, dia akan dapat keuntungan besar. Tapi dia tidak menyangka akan menerobos langsung menuju Grand Emperor. Kali ini, dia sekuat Rosa. Sebelumnya, Devan pernah beberapa kali melakukan teknik Twinny bersama beberapa tetua istana Arsaya. Untuk pertama kalinya, Rosa langsung naik hingga hampir menyentuh Grand Emperor. Nessa dipromosikan ke Grand Emperor. Dia seharusnya menjadi yang terkuat kedua. Mungkin jika Maylin dan Linda melakukan hal yang sama, Nessa menjadi yang terlemah lagi. Awalnya, Devan hanya menunjukkan sedikit kemampuannya pada gadis-gadis itu. Setelah semua gadis menyerah sepenuhnya, dia membantu mereka dengan teknik Twinny. Jadi, sebenarnya sebelum ke kamar Devan, kekuatan Nessa telah mencapai alam Grand Emperor setengah langkah. Tentu saja, alam Grand Emperor setengah langkah masih dia alam High Master. Tapi sekarang, kekuatannya sudah setingkat dengan Rosa. Mereka semua telah menjadi Grand Emperor tingkat menengah. Linda dan Maylin masing-masing adalah hampir Grand Emperor dan Grand Emperor tingkat awal. Itu saja. Sekarang 5 tetua istana Arsaya pada dasarnya telah memasuki ranah Grand Emperor. Tingkat kekuatan tempur ini hampir tak terkalahkan di dunia biasa. Namun di hadapan klan Hiden, itu masih belum cukup. Lagi pula, perwakilan klan Thunder telah mencapai level Grand Emperor tingkat dewa. Tapi orang dari istana Arsaya, ini sudah luar biasa. Adapun Arsaya, dia merasa bahwa dia akan menembus penghalang di alam Grand Emperor. 1 langkah maju melampaui Grand Emperor. Masuki barisan para master kuat. Safi, ketua istana Nirmala, bukan apa-apa lagi di hadapannya. Perubahan ini terjadi hanya setelah mengenal Devan selama beberapa hari. Kalau tidak mengalaminya sendiri, dia tidak akan percaya sama sekali. Dan skill Devan sepertinya tidak berkurang. Seberapa kuat orang ini? Devan juga senang dengan peningkatan kekuatan Arsaya dan Nessa. Meski dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, tapi bagaimanapun juga dia hanya 1 orang. Selain itu, Devan tidak bisa selalu berada di sisinya untuk melindungi mereka, bukan? Apalagi meminta bantuan mereka. Jika mereka cukup kuat, Devan bisa berkonsentrasi mengerjakan urusannya sendiri. Boom! Saat ini, panel pintu kamar Devan tiba-tiba hancur. Kemudian, sosok tua berjalan perlahan. Dia mengenakan jubah hitam dengan pola guntur di atasnya. Dengan tangan di belakang punggung, lelaki tua itu melihat situasi di dalam ruangan dengan matanya yang tua dan keruh dan segera sudut mulutnya terangkat dan dia berkata, Devan, aku senang sekali. Devan dalam bahaya besar, secara logis, dia seharusnya sudah melarikan diri. Tapi bukannya melarikan diri, Devan malah menikmatinya. Tapi memang, anak sapi yang baru lahir tidak akan takut pada harimau. Menurut Hadat, Devan pasti tidak tahu kengerian klan Hiden, jadi Devan berani menantang klan Hiden. Sekarang dia ada di sini, sudah terlambat bagi Devan untuk menyesalinya. Tak perlu dikatakan, Devan juga tahu siapa itu. Pasti seseorang dari klan Thunder. Namun, mereka hanya mengirim 1 orang. Itu tidak bisa dipungkiri.
Apa mereka terlalu memandang rendah Devan? Kamu Gaius? Tanya Devan dengan mata menyipit. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bukan Gaius. Aku adalah Yang Mulia Hadad. Di wajah lelaki tua itu, ada aura yang hanya dimiliki oleh para petinggi. Congkak, Yang Mulia. Mendengar dua kata tersebut, Arsaya tercengang. Jelas, dia tahu apa arti kedua kata ini. Artinya pria tua yang tidak menarik di depannya ini sebenarnya adalah Supreme, ahli bela diri tertinggi. Arsaya bahkan tidak pernah terbayang master setingkat ini. Tapi sekarang, dia sendiri tidak terlalu jauh untuk menerobos ke Supreme. Mungkin, dengan beberapa kali lagi, dia akan dapat menerobos ke Supreme. Dan ini semua diberikan kepadanya oleh Devan. Tampaknya Devan tidak berbohong saat mengatakan Arsaya dapat lebih kuat dari klan Hiden kalau ada cukup waktu. Dan sekarang Arsaya belum berlatih teknik Twini. Kalau dia berlatih teknik Twini, kekuatannya akan semakin meningkat. Namun, belum ada orang yang cocok untuk melakukan itu dengannya. Lagi pula, untuk berlatih teknik Twini, dibutuhkan dua prajurit wanita dengan kekuatan yang sama. Arsaya sekarang adalah Grand Emperor tingkat dewa. Di mana dia bisa menemukan wanita Grand Emperor tingkat dewa lainnya? Kalau sebelumnya, Safi pasti akan bisa. Tapi sekarang, kekuatan Safi sudah jauh tertinggal di bawah Arsaya. Bersambung. Bab 279. Membunuh Supreme. Supreme. Di antara klan Hiden, tingkat ini juga memiliki nama. Tapi di dunia luar, pada dasarnya dia adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Klan Thunder mengirim seorang Supreme untuk membunuh Devan. Mereka benar-benar tidak menganggap remah Devan. Bagaimanapun juga, Devan mampu membunuh Grand Emperor tingkat dewa dalam seketika. Itu menunjukkan bahwa kekuatan Devan berada di puncak Grand Emperor tingkat dewa. Atau mungkin juga Supreme tingkat awal. Masuk akal kalau klan Thunder akan mengirim Supreme ke sini. Kekuatan Hadad telah mencapai Supreme tingkat menengah. Bakat pelatihan Hadad rata-rata. Bahkan di klan Hiden, butuh waktu bertahun-tahun untuk meningkatkan pelatihannya ke level Supreme. Namun, di klan Hiden, kekuatan Hadad bisa dibilang hanya rata-rata. Tapi jika digunakan untuk membunuh seorang prajurit biasa seolah membunuh ayam dengan samurai. Apa yang aku mau adalah Gaius mengirim Kaktasya kepada aku secara langsung, artinya, klan Thunder tidak memperhatikan kata-kataku. Setelah mendengar kata-kata Devan, ekspresi Hadad masih datar. Hehe, apa kamu kira kamu layak menghadap Tuan Gaius? Membunuhmu, aku sudah cukup. Hadad berkata dengan bangga dengan tangan di belakang punggungnya. Kalian, gadis berdua, sebaiknya kalian pergi sekarang, kalau tidak, kalau aku sudah menyerang, kalian tidak akan punya kesempatan untuk pergi. Hadad berkata dengan mata kasihan. Meski sudah tua, dia sudah tidak berdaya kepada wanita. Tapi dia masih tidak ingin keindahan yang menakjubkan itu hilang begitu saja. Pak Tua, mati saja kamu. Pada saat ini, Nessa berkata dengan lantang dan langsung menyerang. Dia hanya terbungkus handuk. Tapi dia memukul tanpa pikir panjang. Nessa jangan. Arsaya kaget. Nessa ini terlalu berani, dia berani menyerang seorang Supreme. Huff. Benar saja, lelaki tua itu mendengus dingin dan hanya melambaikan telapak tangannya. Tubuh Nessa terbang terbalik. Dia memuntahkan seteguk darah. Ini adalah jarak kekuatan antara Supreme dan Grand Emperor. Bisa dikalahkan hanya dengan mengangkat tangan. Belum lagi Nessa hanyalah Grand Emperor tingkat awal.
Bahkan Arsaya yang hendak menerobos ke Supreme juga tidak mungkin untuk memblokir serangan Supreme tingkat menengah. Melihat bahwa Hadat menyakiti Nessa, ekspresi kemarahan muncul di wajah Devan. Saat berikutnya, tubuhnya muncul tepat di depan Hadat. Dia meraih leher Hadat dan mengangkatnya. Hadat tiba-tiba merasa sulit bernapas. Ekspresi tidak percaya muncul di mata Hadat. Devan benar-benar mencekik lehernya. Hadat ingin mendorong Devan dengan cakranya. Telapak tangannya menghantam tubuh Devan. Tapi, Devan tidak bergerak sedikit pun. Jelas, kekuatan Devan jauh di atas Hadat. Hadat panik. Tak disangka, kekuatan pemuda ini begitu mengerikan. Itu setara dengan orang-orang hebat dari kerajaan Platonian. Beritahu aku, di mana markas klan Thunder? Devan bertanya pelan. Kalau Devan tidak ingin menggali informasi yang berguna dari orang ini, dia akan membunuh Supreme ini secara langsung. Nak, siapa kamu? Kenapa kamu begitu kuat? Hadat berkata dengan susah payah. Jawaban yang salah. Ekspresi ketidakpedulian muncul di mata Devan. Saat berikutnya, dia meraih salah satu lengan Hadat dan menariknya. Lengan Supreme robek begitu saja. Ah, kalau kamu berani membunuhku, klan Thunder tidak akan membiarkanmu pergi. Di wajah tua Hadat, ekspresi kesakitan muncul. Puff. Devan merobek lengannya yang lain. Aku punya ponsel yang ada informasi kontak Gaius. Hadat akhirnya takut. Pria muda di depannya terlalu menakutkan. Apalagi serangannya sangat ganas. Devan mengeluarkan ponsel Hadat dan membukanya dengan wajah Hadat. Arsaya, panggil Gaius dan katakan padanya untuk menungguku. Arsaya memegang ponsel Hadat dan hanya bisa menelan ludah. Menurut Arsaya dalam beberapa hari yang lalu, klan Hiden sangat tidak mungkin dijangkau. Tapi sekarang, Arsaya menemukan nomor Gaius dari telepon. Langsung menghubungi nomornya. Begitu telepon tersambung, suara Gaius terdengar sebelum Arsaya sempat berbicara. Yang mulia Hadat, apa masalahnya? Selesai. Ingat, kamu harus biarkan anak itu hidup. Setelah 3 hari, aku akan buat dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana wanita itu menjadi kepunyaanku. Gaius berkata dengan sombong. Aku Arsaya. Jawab Arsaya. Arsaya. Arsaya siapa? Hadat sedikit bingung, di dunia luar nama istana Arsaya sangat terkenal. Tapi di klan Hiden, tidak banyak orang yang tahu. Laki-lakuku bilang, kamu harus siap menunggunya, kata Arsaya sambil melirik Devan. Setelah selesai berbicara, dia merasa lega. Ternyata, klan Hiden bukan tidak terkalahkan. Siapa laki-lakimu? Tanya Gaius curiga. Devan. Di mana yang mulia Hadat? Gaius bertanya dengan suara berat. Bicara saja padanya. Arsaya memegang telepon di depan Hadat yang tangannya buntung. Maaf, Tuan Gaius, aku gagal menyelesaikan misi, kata Hadat dengan mata gelap. Hadat, kamu Supreme, tapi kamu bahkan tidak bisa membereskan anak laki-laki biasa. Gaius mengerutkan kening. Dia juga. Sebelum Hadat selesai berbicara, Devan mematahkan lehernya dan melemparkannya ke tanah seperti anjing mati. Seorang Master Supreme dikalahkan Devan dengan gampangnya. Dia mengambil ponsel Hadat dan berkata ke mikrofon, Gaius, aku sudah memintamu sendiri mengirim Kaktasya, sehingga aku mungkin bisa memberi klan Thunder kesempatan untuk bertahan hidup. TPI karena kamu tidak menghargainya, tunggu saja aku akan menghancurkan seluruh klanmu. Devan, aku meremehkanmu karena ternyata kamu bisa membunuh Hadat, tapi menurutmu kalau kamu membunuh Hadat, kamu bisa mengalahkan klan Thunder. Kamu terlalu naif. Gaius mencibir. Dia masih tidak menganggap serius Devan.
Aku tidak naif, kamu akan tahu kalau kamu mencobanya. Kalau kamu berani, katakan di mana kamu? Tanya Devan. Haha, Devan, jadi bagaimana kalau aku memberitahumu? Apa kamu masih berani datang ke markas klan Thunder? Gaius tertawa dan berkata, aku akan melangsungkan pernikahan dengan Tasya dalam 3 hari, datanglah kalau kamu bisa. Setelah mendengar apa yang dikatakan Gaius, tatapan dingin melintas di wajah Devan dan dia berteriak ke mikrofon, di mana itu? Apa kamu sangat ingin mati? Jangan khawatir, simpan nomor telepon ini, aku akan menghubungimu dalam 3 hari. Gaius selesai berbicara dan menutup telepon. Singkirkan ini. Devan melemparkan telepon ke Arsaya. Kemudian dia berjalan ke Nessa, mengangkat Nessa dan meletakkannya di tempat tidur. Mulai menyembuhkan Nessa. Kamu, jangan sembrono lagi, dia itu Supreme, jangan sembarangan. Arsaya menatap Nessa dengan marah. Mengerti, Ketua Istana, jawab Nessa sedih. Sementara itu, jauh dari Devan, seorang asing muncul. Bersambung. Bab 280. Kecuali aku mati. Orang itu adalah tetua pertama Istana Arsaya, Rosa. Dia sebelumnya sedang mengadakan pertemuan kepada murid dari Istana Arsaya. Tiba-tiba, dia merasa kesakitan. Seolah-olah, ada sesuatu yang memaksa. Itu menyakitkan. Ada apa ini? Tetua Rosa, apa kamu baik-baik saja? Sekelompok murid perempuan yang mengelilinginya memandang Rosa dengan curiga. Rosa memaksa dirinya untuk tidak menunjukkan rasa sakit, menggelengkan kepalanya pada semua orang dan berkata, ayo lanjutkan. Dalam hatinya, dia sangat kebingungan. Kenapa dia merasa sakit? Segera, Rosa mengerti. Seharusnya karena dia terhubung dengan Nessa. Devan mengatakan bahwa setelah dia terhubung dengan Nessa, perasaan keduanya saling terkait. Dia bisa merasakan perasaan yang sama dengan Nessa. Jadi apa penyebab rasa sakit ini? Meskipun Rosa adalah tetua pertama, tubuhnya masih suci. Jadi, dia tidak mengerti sama sekali apa yang terjadi. Dia memaksa untuk melanjutkan pertemuan. Tanpa diduga, darah mengalir dari kakinya. Tetua Rosa, kamu berdarah. Akhirnya, seorang murid perempuan menyadarinya. Tetua Rosa, apa kamu sakit? Murid perempuan itu memandang Rosa dengan cemas. Entahlah, aku hanya merasa. Rosa mengatakan apa yang dia rasakan. Awalnya sangat menyakitkan, tapi setelah itu, terasa sangat nyaman. Sungguh perasaan yang aneh. Tetua Rosa, apa yang kamu katakan sepertinya? Seorang murid perempuan menatap Rosa dengan mata terbelalak. Mana mungkin, kata Rosa tanpa sadar. Tiba-tiba, dia bereaksi. Mungkinkah Nessa? Ini adalah satu-satunya kemungkinan. Tapi, dengan siapa Nessa melakukannya? Semua 5 tetua di Istana Arsaya sangat tidak mudah tergoda. Pria biasa tidak akan menarik hati mereka. Segera, sesosok muncul di benak Rosa. Kalau orang itu, mungkin saja Nessa. Tapi, bukankah Devan bersama ketua istana? Kalau bukan dia, siapa lagi? Seiring berjalannya waktu, perasaan itu semakin kuat dan kuat. Rosa tidak bisa lagi melanjutkan pertemuan. Kalian lanjutkan rapatnya, aku akan pergi dulu. Rosa memaksa tubuhnya yang tidak nyaman kembali ke kamarnya. Sekarang, dia tidak merasakan sakit sama sekali, hanya semburan kegembiraan. Ternyata, begitu rasanya. Tidak heran para murid begitu tertarik dengan hal ini. Rosa mencoba sekuat tenaga untuk tidak membuat suara. Tapi pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri.
Keadaan itu berlangsung selama hampir 2 jam. Sesudah berakhir, Rosa merasa seperti akan lumpuh karena kelelahan. Tapi yang jelas, dia tidak melakukan apa-apa. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba merasa telah ditampar dengan keras dan organ dalamnya seakan terkoyak. Lalu memuntahkan seteguk besar darah. Devan langsung mengeluarkan setetes darah Kirin untuk menyembuhkan Nessa. Nessa telah mencapai tingkat Grand Emperor dan efek dari perawatan biasa tidak terlalu terasa. Harus menggunakan darah Kirin. Saat Devan menyembuhkan Nessa, Arsaya telah mengubah mayat Hadat menjadi genangan darah dengan bubuk mayat. Sulit dipercaya bahwa orang itu sebenarnya adalah Master Supreme. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu. Tentu saja, bukan pintu yang diketuk orang yang datang, melainkan sebuah kotak. Lagi pula, pintunya telah ditendang hingga hancur oleh Hadat. Devan, kamu baik-baik saja? Suara khawatir terdengar. Aku baik-baik saja, Senior Liora, ada apa? Devan kaget saat melihat orang itu datang. Benar sekali, orang yang mengetuk baru saja adalah Liora. Aku dapat kabar kalau klan Thunder mengirim prajurit untuk membunuhmu. Aku khawatir, jadi aku datang untuk mengunjungimu, jawab Liora. Kenapa Senior Liora sangat peduli padaku? Devan menatap Liora dengan ekspresi bercanda. Dia agak bingung dengan hubungan antara Liora dan Kaisar Pembunuh. Dia awalnya mengira bahwa Liora adalah kekasih Kaisar Pembunuh. Tapi sepertinya tidak. Nak, aku tidak bercanda. Meskipun kamu murid Kaisar Pembunuh, di usiamu, berapa banyak yang bisa kamu pelajari? Liora mengerutkan kening. Aku bilang 20%, apa kamu percaya? Kata Devan enteng. Aku percaya kamu yang dirugikan, kamu ikut aku sekarang. Selama kamu kembali ke klan Joran dan bersembunyi di sana, klan Thunder tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Kata Liora dengan suara berat. Meskipun, ada risiko tertentu yang akan Liora tanggung jika melakukannya. Tapi itu lebih baik daripada membiarkan Devan dibunuh klan Thunder. Terima kasih Senior Liora atas kebaikanmu, tapi aku tidak akan pergi kemana-mana sampai klan Thunder dihancurkan. Devan menggelengkan kepalanya. Hei bajingan, kenapa kamu masih keras kepala? Apa kamu tahu seberapa kuat klan Thunder? Cepat ikuti aku. Nanti, kalau ada Supreme dari klan Thunder datang, kamu tidak akan bisa apa-apa. Liora sedikit cemas. Meskipun dia tidak takut dengan Supreme dari klan Thunder, tapi kalau dia ikut campur, pasti akan menimbulkan perselisihan antara klan Joran dan klan Thunder. Jadi Liora hanya bisa membawa Devan pergi sebelum mereka datang. Maksudmu Master Supreme dari klan Thunder, dia sudah ada di sini? Jawab Devan. Hah, dia sudah di sini. Di mana dia? Liora panik dan melihat sekeliling. Itu di sana. Devan menunjuk ke genangan darah di tanah. Nak, aku tidak bercanda. Liora semakin mengerutkan kening. Aku juga tidak bercanda. Itu memang Master Supreme klan Thunder. Dia bilang namanya Hadat, kata Devan enteng. Hadat, Liora tercengang, dia tentu saja pernah mendengar tentang Hadat. Memiliki kekuatan Supreme tingkat menengah. Benar, itu Hadat, yang tadi aku bunuh dan kemudian diubah menjadi darah oleh Arsaya dengan bubuk mayat, kata Devan. Kamu membunuh Hadat. Liora tampak kaget. Ya benar, bukankah dia Supreme tingkat menegah, kenapa begitu terkejut? Ekspresi Devan tenang. Dia memang Supreme tingkat menengah. Bahkan kalau kamu benar-benar bisa membunuh Supreme tingkat menengah, tapi di klan Thunder ada Supreme yang lebih kuat dan melebihi Supreme. Mengetahui bahwa Devan membunuh Master Supreme klan Thunder, Liora menjadi lebih khawatir. Membunuh perwakilan klan Thunder saja sudah membuat klan Thunder geram. Sekarang,
Devan benar-benar membunuh Master Supreme dari klan Thunder. Sekarang, permusuhan ini benar-benar tidak bisa diselesaikan secara damai. Jadi apa? Seperti yang aku katakan, aku ingin menghancurkan klan Thunder. Senior Liora, kalau kamu benar-benar ingin membantuku, beritahu aku di mana markas klan Thunder, kata Devan dengan suara berat. Hei nak, jangan bilang kamu mau pergi ke markas klan Thunder. Liora menelan ludah. Benar, kata Gaius, dia akan memberitahu aku di mana markas klan Thunder dalam 3 hari. Aku tidak sabar menunggu selama itu. Devan mengerutkan kening. Nak, apa yang bisa aku lakukan untuk membuatmu mengurungkan ide gilamu? Kata Liora yang tidak tahu lagi harus berbuat apa. Devan menyipitkan matanya dan berkata perlahan, kecuali aku mati. Bersambung.